Kampung Simpur di Desa Dayawangi merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat penghasil olahan makanan khas Kabupaten Majalengka, yaitu opak berem. Desa yang masuk wilayah Kecamatan Lemahsugi ini sudah menjadikan olahan beras ketan putih tersebut sebagai sumber penghasilan bagi kaum wanitanya. Sebelum dimasak, beras ketan dicuci terlebih dahulu. Selain untuk membersihkan sisa debu dan kotoran, pencucian juga akan membuat beras menjadi basah sehingga akan memudahkan proses pemasakannya. Beras ketan merupakan salah satu bahan pangan yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis makanan di Indonesia, seperti kue lemper, lupis, dodol, dan olahan kue lainnya. Sebanyak 2,5 kg beras ketan yang sudah bersih ini dikukus dalam dandang terlebih dahulu. Uap panas yang berasal dari air dalam dandang akan mematahkan beras ketan, tetapi teksturnya tetap kering. Setelah 30 menit dikukus, beras ketan diangkat terlebih dahulu untuk disiram dengan air panas dan diaroni. Pada waktu ini, beras masih setengah matang. Barulah setelah itu, kukusan beras dimasukkan kembali ke dalam dandang dan dikukus lagi sampai benar-benar masak. Pengukusan kedua ini akan memakan waktu sekitar 20 menit saja. Beras ketan yang sudah matang kemudian diangkat dari kukusan dan akan dihaluskan dengan cara ditumbuk menggunakan lesung. Penumbukan ini akan membuat tekstur ketan menjadi lebih menyatu dan lembut sehingga mudah untuk dibentuk. Ketan harus ditumbuk sampai benar-benar halus. Opak berem berarti opak yang dibuat dengan campuran gula merah. Tetapi kali ini aku akan mencoba variasi baru dengan mengganti gula merah dengan gula putih. Setelah gula dicampurkan, maka adonan opak ini kembali ditumbuk agar gula benar-benar tercampur dengan merata dengan ketannya. Untuk mempercantik tampilan opak gula putih, maka pewarna makanan ikut ditambahkan ke dalam adonan. Cukup beberapa tetes pewarna makanan, maka adonan ketan dan gula kembali ditumbuk hingga warna hijau tercampur merata. Setelah semua bahan opak tercampur merata, maka adonan sudah bisa diangkat dari lesung untuk dicetak. Opak berem khas Kampung Simpur ini memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan opak lainnya karena dibuat mirip dengan setir mobil. Adonan opak dibagi menjadi bulatan-bulatan kecil, selanjutnya dipipihkan dengan bantuan potongan pipa hingga menjadi bulatan tipis dengan lebar tertentu. Hasil adonan pipih ini selanjutnya dilubangi bagian tengahnya dan juga dikelilingi 3 lubang yang berukuran lebih panjang. Hasilnya, opak yang berbentuk bulat ini sekilas mirip dengan bentuk setir mobil. Hasil cetakan opak selanjutnya diletakkan di atas anyaman bambu untuk dikeringkan. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk menjemur opak di bawah panas matahari hingga menjadi kering. Jika cuaca kurang mendukung, maka pengeringan bisa memakan waktu hingga 2 hari. Opak yang sudah kering selanjutnya tinggal dipanggang sampai mengembang dan matang, hingga siap untuk dinikmati. Opak berem dipanggang di atas bara panas dengan terus dibolak-balik agar tidak gosong, dan semua bagian opak matang merata. Untuk mendapatkan opak yang mengembang bagus, maka opak harus dipastikan benar-benar kering. Jika semua bagian opak mengembang, maka saat dingin, opak tidak melempem atau kempes kembali.
Jika opak yang menggunakan gula merah dibakar, maka opak hijau dimasak dengan cara digoreng. Saat digoreng, opak hijau ini juga harus terus dibolak-balik untuk memastikan semua bagian opak matang. Tekstur opak yang renyah dan tipis ini mudah sekali gosong, jadi perlu hati-hati saat menggorengnya. Untuk mempercantik tampilan opak, maka hasil opak panggang tadi diolesi dengan gula merah cair hingga semua permukaan menjadi lebih mengkilap. Sekali masak, 2,5 kg beras ketan mampu menghasilkan sekitar 140 buah opak. Opak dikemas dalam kantong plastik yang berisi 20 buah opak berem dan dijual seharga Rp25.000. Rasa opak yang renyah dan manis tentu saja sangat cocok dijadikan cemilan sehari-hari. Jika berkunjung ke Majalengka, tidak ada salahnya untuk menjadikan opak berem khas Kampung Simpur ini sebagai buah tangan. Kecamatan Panikiran, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah penghasil jambu biji di Jawa Barat. Sejak puluhan tahun, warga sudah menjadikan perkebunan jambu biji sebagai sumber penghasilan. Di umur 2 tahun setelah masa penanaman, jambu biji sudah bisa menghasilkan buah. Dari lahan seluas setengah hektar, 100 batang pohonnya mampu menghasilkan buah jambu sekitar 200 kuintal sekali panen. Buah yang dipanen adalah jambu yang sudah berwarna cerah hingga kuning dan permukaan kulitnya mulus. Biasanya, jambu bisa dipetik di umur 2 bulan setelah masa berbunga. Buah jambu di sini dibungkus dalam plastik untuk menghindarinya dari serangan lalat buah. Buah jambu yang dipanen masih beserta plastik pembungkusnya dan disimpan dalam tas plastik sebelum dikumpulkan ke dalam keranjang besar. Jambu biji merah yang sudah matang ini aku cuci bersih terlebih dahulu sebelum dimasak. Pencucian ini ditujukan agar kotoran yang melekat di kulit jambu bisa dibuang. Jambu yang sudah dicuci bersih selanjutnya dibelah menjadi 4 bagian dan bijinya dibuang. Jambu biji memiliki beberapa jenis, mulai dari jambu biji merah, jambu bangkok, ataupun jambu biji kristal. Semua jenis ini bisa dijadikan bahan pembuatan kue papai skoci. Hanya saja jika menginginkan tampilan kue yang berwarna, maka kita bisa menggunakan jambu biji yang berwarna merah. Daging buah jambu selanjutnya dihaluskan dengan blender hingga menjadi bubur agar mudah bercampur dengan bahan pembuat papai skoci lainnya. Jambu biji menjadi salah satu buah yang kaya vitamin C, A, dan vitamin B, juga serat dan mineral yang baik bagi kesehatan. Buah dengan nama latin Psidium guajava ini juga dipercaya membantu penyembuhan penyakit demam berdarah karena mengandung zat besi yang bisa membantu pembentukan sel darah baru dalam tubuh. Adonan papais merupakan campuran dari tepung ketan putih yang dicampur dengan gula pasir cair dan jus jambu merah. Semua bahan dicampurkan dan diaduk sampai merata dan diuleni hingga menjadi kalis. Campuran parutan kelapa dengan gula merah dimasak bersamaan dengan sedikit air. Semua bahan isian papai skoci ini dimasak hingga kering dan semua bahannya tercampur. Jika sudah masak, isian gula kelapa ini didinginkan dan dibentuk bulat-bulat kecil agar mudah diisikan pada adonan papai skocinya.
Udah? Tos beres ngagalaina cenah hurungkeun haunya. Oh, ya teh. Adonan yang sudah kalis ini sudah bisa dibentuk dan dibungkus menjadi papais koci. Adonan kemudian dibuat menutupi isian hingga dibentuk kembali menjadi bulatan. Selanjutnya, bulatan adonan papais koci dicelupkan ke dalam minyak kelapa dan selanjutnya dibungkus dengan daun pisang menjadi bentuk kerucut segitiga. Dengan dicelupkan ke dalam mangkok minyak sayur, maka saat matang, kue tradisional ini tidak akan lengket di daun pembungkusnya. Sekilas bentuk papais koci ini mirip dengan kue Bugis, tetapi terdapat perbedaan dari bahan bakunya. Hasil cetakan papais koci yang sudah dibungkus daun pisang selanjutnya dikukus sampai matang. Semua bungkusan papais koci disusun pada keranjang anyaman yang merupakan saringan dari kukusannya. Dengan api besar, pengukusan di dalam dandang ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam hingga semua bagian papais masak. Setelah semua matang yang ditandai dengan layunya daun pembungkusnya, maka kue papais koci langsung diangkat dari dandang kukusan. Papais koci ini memang lebih enak disantap selagi hangat. Manisnya jus jambu yang menjadi bahan dalam adonan papais koci membuat aroma dan rasa kue ini menjadi lebih nikmat. Tidak hanya bisa dinikmati segar, jambu biji merah yang sehat ini juga bisa dinikmati dengan menjadikannya sebagai olahan kue papais yang enak. Arenga pinnata atau aren dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tumbuhan serbaguna. Semua bagian dari pohon tegak ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari batangnya yang bisa dijadikan bahan tepung, daun untuk diambil lidi, dan pembungkus makanan. Nira aren juga bisa dimasak menjadi gula. Dalam pertumbuhannya, aren akan berbuah sekali seumur hidup dengan mengeluarkan tandan buah sekitar 4 hingga 12. Buah aren ini juga bisa diolah untuk menghasilkan kolang-kaling yang biasa menjadi campuran untuk sajian minuman segar. Bersama Abah Enjun, aku akan mengambil buah aren yang membutuhkan waktu 2 tahun sejak mayangnya keluar hingga buah besar dan siap dipanen. Satu tandan buah aren berisi puluhan tangkai buah aren. Kali ini, aku hanya mengambil beberapa tangkai buah yang sudah tua, karena terkadang satu tandan tidak sama waktu tuanya. Selain itu, pengambilan buah akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika buah diturunkan bersamaan tapi tidak langsung diolah, maka buah aren bisa cepat rusak dan hasil kolang-kalingnya tidak maksimal. Buah yang dipanen harus cukup tua, tetapi tidak terlalu tua, karena akan berpengaruh pada hasil kolang-kalingnya, yang bisa terlalu keras ataupun terlalu lembek. Aku mengambil satu persatu tangkai aren, kemudian mengaitkannya pada tali sehingga buah meluncur ke bawah dan dikumpulkan oleh Abah. Sekitar 8 tangkai buah aren yang telah aku ambil, ini cukup untuk sekali masak. Meski hanya beberapa tangkai saja, buah aren ini ternyata cukup berat untuk diangkut dari pohon ke tempat pengolahan. Buah yang sudah dipisahkan dari tangkainya akan dikumpulkan ke dalam karung agar mudah dimasukkan ke dalam drum perebusan. Warna buah aren yang masak berubah menjadi kecoklatan dan layu. Ini langsung dikumpulkan untuk segera dikupas dan diambil isinya. Dalam sehari, Abah yang dibantu anak dan istrinya ini bisa merebus 2 hingga 3 drum masak.
Untuk itulah, drum bekas yang sudah dipotong ini dimanfaatkan sebagai dandang untuk merebus buah aren. Jika semua buah aren sudah masuk ke dalam drum, maka bagian atasnya ditutup dengan plastik agar uap air rebusan tidak keluar sehingga buah cepat masak dan lunak. Buah aren ini akan direbus selama 3 jam dengan api yang harus menyala besar dan stabil. Air rebusan yang digunakan tidak terlalu penuh. Hasil rebusan buah aren kemudian dikupas menggunakan pisau. Satu buah aren terdiri atas 3 ruang yang berisi daging buah lunak berwarna putih. Daging buah inilah yang disebut kolang-kaling. Teksturnya kenyal seperti kelapa muda atau buah siwalan. Kolang-kaling akan dijadikan pipih dan sebelum dijual, kolang-kaling akan direndam semalaman hingga mengembang. Perendaman ini akan membuat kolang-kaling menjadi lebih mengembang dan lebih lunak tetapi kenyal. Biasanya, kolang-kaling dibuat menjadi bahan campuran es dan campuran kolak pisang atau ubi. Bersama Teh Eti, kami akan memasak kolang-kaling menjadi sayur masak atau lauk makanan yang enak. Memang terdengar tidak biasa, tetapi ini merupakan kreasi olahan kolang-kaling yang patut untuk dicoba. Untuk dimasak menjadi sayur kolang-kaling bumbu pedas, maka dibutuhkan rempah sederhana berupa cabai dan bawang merah serta bawang putih. Semua bahan dihaluskan dan dicampur dengan kemiri serta kunyit dan jahe. Dengan sedikit minyak, bumbu halus yang sudah dibuat kemudian ditumis hingga semua bumbu layu dan mengeluarkan aroma yang harum. Setelah itu, barulah kolang-kaling dimasukkan dan dimasak hingga semua bumbu tercampur dan meresap ke dalam kolang-kalingnya. Sebagai pelengkap, kentang ditambahkan ke dalam campuran bumbu kolang-kaling. Menurut beberapa penelitian, dalam 100 gram kolang-kaling mengandung sekitar 27 kilokalori, 6 gram karbohidrat, sehingga sangat mengenyangkan dan mampu menyediakan energi bagi tubuh. Serat yang terkandung dalam biji kolang-kaling juga sangat baik bagi sistem pencernaan tubuh. Tingginya kadar kalsium pada buah aren ini baik bagi pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Satu lagi masakan yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan baku kolang-kaling, yaitu sayur lodeh. Untuk memasaknya, kolang-kaling, irisan labu, serta melinju direbus hingga airnya mendidih. Kemudian, santan ditambahkan sebagai penambah rasa gurih bagi sayur lodeh yang dibuat. Setelah itu, barulah bumbu yang terbuat dari tumisan bawang merah dan bawang putih dimasukkan. Irisan cabai merah dan cabai rawit ditambahkan. Begitu pula garam, lada, dan penyedap akan melengkapi masakan berkuah ini. Semua bumbu dimasak hingga kuah mendidih, dan sayur lodeh kolang-kaling bisa diangkat dan siap dinikmati. Pondok Abah yang mengolah kolang-kaling ini terletak di Desa Girimulya, Kabupaten Majalengka. Setiap harinya, mampu menjual sekitar 30 kg kolang-kaling dengan harga jual Rp10.000 per kilogramnya. Kolang-kaling yang kenyal ini sangat pas dinikmati sebagai lauk untuk bersantap bersama keluarga.